Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Selamat sore. Ya, kita bersyukur buat sore hari ini Tuhan masih izinkan lagi untuk kami boleh beribadah. Saya percaya teman-teman di rumah pasti sukacita, pasti tetap dalam keadaan sehat. Ya, kita akan mulai ibadah sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Pimpin Tuhan pada sore hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Walaupun lewat streaming, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap masing-masing rumah Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang bertugas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah sore hari ini. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami hanya untuk mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah. Jiwaku rindu Engkau, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau, ku memandang-Mu di tempat kudus,
setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Kau Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, haleluya, haleluya. Ya Ramalaya la 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 malaya la 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 mo. Kau yang layak terima pujian, oh yang layak disembah. Haleluya. Ya Ramalaya la malaya la 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 mo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, Kau teramat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tetap berikan kami terus hati yang penuh sukacita Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak, kami meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Tetap semangat. Nah, yang di sini harus tetap semangat. Ya. Terima sukacita dari surga. Yuk. Tetap kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Cita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Masih semangat? Amin. Yang di sini semangat? Semangat? Amin. Tetap harus ada sukacita dan tetap semangat. Yuk, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jalan bersama Yesus pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama Yesus pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Dan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Sekali lagi, jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu
selalu manis, hidup bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Haleluya. Hanya bersama dengan Tuhan sungguh manis. Ya, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik buat kami Bapa. Ajar kami Tuhan, kami boleh terus dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku saat berdoa. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan saat kami berdoa Tuhan. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagi
sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Shalom, selamat sore adik-adik. Gimana kabar kalian? Luar biasa, oke ya. Masih tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tetap ya. Bosan? Enggak, ada Yesus yang selalu beri kita kekuatan untuk menjadi anak-anak yang taat. Oke, amin. Ya, sore ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, sukacita. Tuhan, semua yang baik Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berbicaralah. Ajar kami mengerti isi hati-Mu, dan tolong kami Tuhan, boleh menjadi pelaku firman-Mu, agar hidup kami sungguh boleh menjadi hidup yang menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah buat kami semua, urapi setiap kami, supaya kami bisa mengerti yang Tuhan mau buat setiap kami. Di dalam Kristus Tuhan yang mengasihi kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Nah, sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 2, ayat pertama sampai ayat 11. Coba saya bacakan ya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air,"
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kisah ini tante percaya kalian sudah tahu, pernah dengar ya. Bukan satu bacaan yang pertama, tapi sore ini kita akan mempelajari bersama-sama ya. Nah, di sini dikatakan pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu ya. Di ayat 3 dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada sesuatu yang menggelitik ya rasanya buat tante. Kalau misalnya kita ke pesta ya, kemudian kita dengar mereka kekurangan anggur atau kekurangan salah satu menu yang ada, yang dituju mestinya siapa ya? Mestinya yang dituju pemimpin pesta ya. Pemimpin pesta yang dituju. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan apa? Ibu Yesus ya, di ayat 3, ibu Yesus berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus. Dikatakan apa? Mereka kehabisan anggur, ya. Nah, kenapa Maria ini kok mencari Yesus? Ya, kok bukan mencari pemimpin pesta? Karena Maria ini tahu Yesus itu sanggup melakukan. Yesus sanggup memberikan pertolongan. Dari mana Maria tahu bahwa Maria tahu Yesus sanggup? Karena Maria dekat dengan Yesus ya. Bukan cuma dekat tetapi kenal ya. Maria kenal. Kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-19. Lukas yang kedua di situ dikisahkan tentang gembala-gembala di padang ya. Gembala-gembala di padang. Dan di ayat yang ke-17 dulu, Lukas 2 ayat 17 ketika dikatakan dan mereka melihat Yesus, melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak yang di dalam palungan itu, gitu ya. Di ayat 19 dikatakan, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, Maria bisa kenal Yesus sanggup. Maria bisa kenal Yesus mampu melakukan itu karena Maria kenal. Maria tahu, Maria kenal. Dan setiap kejadian yang terjadi, Maria itu menyimpan di dalam hatinya. Di dalam ayatnya yang ke-51b juga dikatakan, ya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Setiap kejadian yang terjadi, yang berkenaan dengan Yesus, Maria menyimpan di dalam hatinya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah perjalanan kita bersama Yesus membuat kita mengenal lebih dari sekedar tahu siapa Yesus? Setiap kejadian dalam hidup kita hari demi hari, kejadian itu kita simpan di dalam hati kita, ya. Kita simpan di dalam hati kita. Nah, kita akan lihat kembali di dalam Yohanes 2. Ya. Kemudian dikatakan apa? Tetapi ibu Yesus berkata, tadi di ayat 4, sekarang ayat 5 dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, ayat 6 dikatakan di situ ada 6 tempayan. Di mana adik-adik? Di situ, ya, di situ ada 6 tempayan, ya. Ayat 7 dikatakan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, ya. Nah, Tuhan Yesus di dalam menolong, Tuhan tidak nyuruh kok, misalnya, oh baik kekurangan anggur, coba kalian cari botol kosong, oh coba cari kalian botol yang bersih, atau kalau nggak ada, sebagian dari kalian pergi deh, cari, beli di lain tempat. Tidak. Ya, Tuhan tidak pernah meminta yang kita tidak ada, yang kita tidak bisa, yang kita tidak punya. Tuhan bilang apa? Di situ. Berarti itu ada. Dan tidak susah, ya, tidak susah. Di situ dikatakan apa? 6 tempayan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Jadi sebenarnya yang ada itu pun bukan tempat untuk anggur, bukan. Tetapi dikatakan ada tempat, ya, ada tempat. Nah, seberapa banyak kita itu sering kali merasa diri, Kak, saya nggak bisa ngomong. Kak, saya ini masih kecil. Adik-adik, ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah minta yang kita tidak punya. Engkau berharga di mata Tuhan. Iya, tapi aku nih loh masih SMP, masih SMA. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tapi mataku sipit, Kak, mukaku jelek, aku terlalu gemuk. Engkau berharga di mata Tuhan. Aduh Kak, aku nih loh kecil, kurus, hitam, ya. Iblis sering mengintimidasi kita, tetapi kita mau lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan hanya butuhkan apa? Ketaatan, ya. Taat, maka Tuhan akan pakai hidup kita untuk kemuliaannya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-7b dikatakan, mereka pun mengisinya sampai penuh, ya. Jadi pelayan-pelayan ini taat ketika dia dibilang isi tempayan itu dengan air sampai penuh, dan itu diisi dengan air sampai penuh, ya. Tidak ada perbantahan, ketaatan yang penuh. Kemudian ayat 8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan mereka pun membawanya. Apa yang dicedok? Air atau anggur? Yang dicedok apa? Air, ya. Tempayan diisi dengan air, kemudian suruh cedok. Apa yang dicedok? Air, ya. Yang dicedok pasti air juga. Tetapi sekali lagi di sini kita melihat ketaatan pelayan ini, ya. Dia mencedoknya. Kemudian dia melakukan bagiannya, yaitu dia membawanya kepada pemimpin pesta. Di ayat 9 dikatakan, pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Kemudian ia itu pemimpin pesta, memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, di sini kita lihat
ketaatan dari pelayan itu memberikan dampak yang luar biasa. Ada mujizat yang bisa Tuhan kerjakan. Ada pertolongan yang Tuhan bisa kerjakan ketika kita mau taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik, ayat firman Tuhan tidak tante panjangkan, tapi kita bisa belajar ya. Yang pertama kita belajar dari Maria. Maria yang selalu menyimpan janji Tuhan, menyimpan perjumpaannya dengan Tuhan, menyimpan perjalanannya bersama Tuhan. Simpan dalam hati, simpan dalam hati. Kalau kalian mengalami pertolongan Tuhan, kalau kalian melihat Tuhanmu luar biasa, simpan di dalam hatimu, simpan di dalam hatimu. Kalau kalian membaca firman Tuhan, seperti tadi dikatakan, Maria menyimpannya, merenungkannya, simpan, renungkan firman Tuhan. Maka pada saat-saat sulit, ketika kesulitan itu datang, kalian akan mengeluarkan perbendaharaan yang ada di dalam hidupmu, yaitu janji-janji Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan itu akan membawa kalian kepada kemenangan, kepada pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan. Ya, ini tipu muslihat iblis itu bisa kalian patahkan ketika kalian berpegang di dalam janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan, ya. Yang pertama kita lihat dari Ibu Maria. Yang kedua kita lihat dari sisi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah minta yang kita tidak punya. Di situ ada, dikatakan di situ ada. Jadi setiap kita punya talenta yang sudah Tuhan berikan. Apapun keadaan kita, siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita. Dan Tuhan tidak pernah meminta yang tidak pernah ada pada kita. Tuhan hanya butuh kita taat. Yang berikutnya kita lihat apa yang dilakukan oleh pelayan. Pelayan ini memiliki ketaatan yang total, ya. Puji Tuhan, ketaatan yang total ini dia berikan kepada Tuhan Yesus. Taat total kepada apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan suruhkan. Di situ ketika pelayan ini mengisi tempayan dengan air, kemudian mencedoknya, memberikan kepada pemimpin pesta, risikonya besar. Air dicedok, dikasihkan pemimpin pesta. Yang pertama, bisa aja dia kena marah. Yang kedua, bisa aja dia dipecat. Atau mungkin kalau zaman dulu mungkin bisa dihukum mati ya, tante nggak tahu. Tetapi risiko itu besar sekali, berani membawa sesuatu kepada pemimpin pesta. Tetapi ketaatan kepada Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Ya, pemimpin pesta itu mengatakan apa? Di ayat yang ke-10 dikatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, ada mujizat di dalam ketaatan, taat kepada Tuhan Yesus. Ya, kemudian yang berikutnya kita melihat mempelai. Kita bisa belajar dari mempelai. Di dalam apa yang dilakukan oleh mempelai. Mempelai ini mengundang Yesus di dalam pesta perkawinan di Kana. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengundang Yesus di dalam hidup kita? Dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, di dalam cita-cita kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam apapun kehidupan di sini. Ya, dikatakan di situ awal perkawinan di Kana, Yesus diundang. Ketika kita berani melibatkan Yesus di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Pemimpin pesta itu memuji mempelai itu. Di dalam pujiannya dikatakan luar biasa. Harusnya anggur yang kurang baik keluar di akhir, tapi sampai
akhir selalu keluar yang terbaik. Kenapa? Karena mempelai itu menghadirkan Yesus, mengundang Yesus di dalam kehidupannya, baik di dalam kehidupan keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, studinya, cita-citanya, bahkan ketika rancangan-rancangan itu disusun, itu sudah didaftarkan, ada Yesus di sana. Yakinkan dalam hidup kalian, Yesus hadir dalam setiap rancanganmu. Ya, kemudian yang Tante mau tekankan, jangan menjadi seperti pemimpin pesta. Pemimpin pesta tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Pemimpin pesta cuma bisa bilang, wow, wow, tapi dia tidak mengalami. Ibu Yesus mengalami. Pelayan-pelayan melihat sendiri mujizat itu terjadi. Mempelai itu mengalami kehormatan, tidak dipermalukan. Mengalami, kenapa? Karena mereka ketiganya melibatkan Yesus di dalam setiap apa yang dilakukan. Tetapi pemimpin pesta ini cuma bisa mengagumi. Wow, anggur ini luar biasa sampai akhir. Wow, luar biasa. Nah, Tante berharap hidup kita bukan cuma melihat wow, tapi kita boleh mengalami bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, kita masuk dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami mau memulai hari ini, hari depan kami bersama dengan Yesus. Kami mau belajar taat, kami mau belajar percaya, kami mau belajar merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami. Tolong kami, bantu kami, mampukan kami, supaya sungguh hidup kami boleh menjadi hidup yang berbuah-buah, hidup yang berbuah lebat, menjadi berkat bagi sekitar kami, oleh karena kami menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perenungan firman-Mu. Kami mau memasuki sisa hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kami, tetap jadikan kami berkat bagi orang di sekitar kami, untuk mereka kenal siapa Yesus yang kami kenal. Terima kasih Bapa, di dalam kasih setia-Mu kami datang, kami mengucap syukur. Amin.